Talita tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan runtuh hanya dalam satu malam. Dari seorang istri direktur menjadi petugas kebersihan di perusahaan yang sama, dan dari perempuan yang dicintai menjadi seseorang yang harus bersembunyi di bawah meja rapat untuk mendengar kebenaran yang selama ini sengaja dikubur. Namun ketika bisikan seorang sekretaris yang terus menangis membawanya pada sebuah rapat rahasia, Talita sadar, apa yang ia dengar malam itu bukan sekadar kebusukan kantor, tetapi juga rahasia kelam tentang dirinya sendiri. Pagi itu matahari muncul perlahan di balik tirai kamar tidur Talita, memantulkan cahaya lembut ke dinding berwarna krem yang mulai memudar. Udara masih menyisakan kesejukan malam, memberikan ketenangan yang sulit didapat di hari-hari berikutnya, meski Talita belum tahu itu. Ia membuka mata perlahan ketika mendengar gerakan kecil di sampingnya. Aruna, putranya yang berusia 5 tahun, sudah berguling-guling sambil memeluk guling mungil bergambar dinosaurus. Rambut ikal tipisnya berantakan, dan bibirnya yang mungil terbuka sedikit, memperlihatkan tidur yang begitu damai. Talita tersenyum, lalu mengusap lembut pipi Aruna. "Bangun, nak, sudah pagi," bisiknya. Suaranya lembut, seakan takut mengusik kedamaian kecil itu. Namun Aruna hanya menggumam pelan, menutup wajah dengan bantal. Dengan sabar Talita membelai rambutnya. "Kita mandi dulu, lalu sarapan. Kamu kan mau ke sekolah, ingat?" Aruna akhirnya membuka mata, meski setengah malas. "Bunda, 5 menit lagi," rengeknya. Talita terkekeh, sebuah tawa kecil yang jarang ia sadari begitu berarti bagi dirinya sendiri. "Setiap hari kamu minta 5 menit lagi. Nanti kita kesiangan." Setelah beberapa bujukan dan sedikit drama khas anak kecil, Aruna akhirnya bangun juga. Talita menggendongnya ke kamar mandi, membantu menyiapkan air hangat, sambil sesekali mencium pipinya. Rutinitas sederhana itu adalah sumber kebahagiaan yang tak pernah ia ucapkan dengan kata-kata. Sementara Aruna mandi, Talita menyiapkan sarapan, telur orak-arik, roti panggang, dan susu hangat. Dapur kecil itu penuh dengan aroma yang menenangkan. Ia berjalan di antara dua meja kecil, menyeka noda semalam dengan gerakan otomatis, seperti sesuatu yang sudah mendarah daging. Rumah itu tidak besar, tapi baginya rumah itu selalu terasa penuh, selama ada Aruna dan Rudy. Di tengah kesibukannya, Talita sempat melirik jam dinding. Sudah hampir pukul 7 lewat sedikit. Biasanya Rudy sudah keluar dari kamar dan bersiap ke kantor pada jam segitu. Namun pagi itu rumah terasa lebih sunyi. Pintu kamar utama masih tertutup rapat, tirainya tidak bergerak, tanda bahwa Rudy belum bangun atau mungkin baru terlelap setelah lembur. Sejak beberapa bulan terakhir, hidup Rudy dipenuhi rapat, presentasi, dan tanggung jawab baru setelah ia naik menjadi direktur. Posisi bergengsi itu membuatnya pulang lebih larut, dan terkadang melewatkan sarapan. Meski Rudy selalu beralasan bahwa ini demi masa depan keluarga, Talita tak bisa menghilangkan rasa sepi ketika suaminya mulai jarang berbicara dengannya. Talita mengecek kembali sarapan yang ia siapkan untuk Rudy, kopi hitam tanpa gula, dan roti panggang yang mungkin akan dingin karena ditinggalkan. Ia tetap menaruhnya di meja, tetap berharap Rudy akan makan sebelum pergi, sekaligus berharap bisa berbincang sejenak. Sekadar menanyakan apakah tubuhnya baik-baik saja, atau apakah ia butuh sesuatu. Ketika Aruna selesai mandi, Talita membantu memakaikan seragam kecilnya. "Bunda, hari ini kita gambar gunung," kata Aruna antusias. "Bu guru bilang besok kita mau bikin pameran kelas." Talita menatap putranya dengan bangga. "Aruna pasti bisa bikin yang paling bagus. Nanti Bunda bantu siapkan crayon baru, ya?" Aruna mengangguk dan memeluknya erat. Ada sesuatu tentang pelukan seorang anak yang membuat dunia seolah mengecil, menjadi lebih sederhana dan lebih mudah ditanggung. Tak lama setelah mereka bersiap, terdengar suara pintu kamar Rudy terbuka. Rudy keluar dengan rambut masih setengah basah, mengenakan kemeja putih yang belum dikancingkan sepenuhnya. Mata pria itu sembab, tanda kurang tidur yang semakin sering muncul. Talita segera menghampiri dengan senyum hangat. "Pagi, Mas. Aku sudah siapin kopi. Mau makan roti juga?" Suaranya pelan, penuh perhatian. Rudy hanya mengangguk tanpa melihatnya. "Aku buru-buru, banyak meeting hari ini." "Oh, baik," jawab Talita. Senyumnya turun sedikit, tapi ia tidak ingin memperlihatkannya. Aruna berlari kecil menghampiri ayahnya. "Ayah, lihat, aku sudah siap sekolah." Rudy tersenyum singkat. Senyum yang tidak benar-benar sampai ke matanya. Ia mengusap kepala Aruna sebentar, lalu mengambil jasnya. "Hati-hati di sekolah, ya." Tanpa sarapan, tanpa banyak kata, Rudy keluar rumah.
Pintu menutup dengan suara yang terlalu keras untuk suasana pagi yang seharusnya hangat. Talita menatap pintu itu beberapa detik, merasakan kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu yang berbeda, dan bukan sekadar kesibukan. Tapi ia menolak membayangkan sesuatu yang buruk. Dalam pikirannya, semua perubahan ini hanya masa transisi. Toh setiap orang butuh waktu untuk beradaptasi dengan posisi baru. Ia menepuk lembut pipinya, mengembuskan napas, lalu kembali fokus pada Aruna. Ayo, nak, kita berangkat. Talita menggandeng tangan kecil itu sambil berjalan menuju halte bus kecil di ujung gang. Udara pagi terasa segar, pepohonan bergoyang pelan tertiup angin, dan suara anak-anak lain yang berjalan ke sekolah memberi kesan normal yang menenangkan. Di jalan, Aruna bercerita tentang teman-temannya, tentang Lego yang ingin ia bangun sepulang sekolah, dan tentang mimpi semalam di mana ia terbang bersama seekor burung besar. Talita mendengarkan dengan sepenuh hati, menanggapi setiap ceritanya. Semua itu membuatnya merasa bahwa hidup mereka baik-baik saja. Bahwa apapun kesibukan Rudy, mereka masih bisa mempertahankan kebahagiaan kecil ini. Setelah mengantar Aruna ke sekolah, Talita pulang sendiri. Rumah terasa sunyi tanpa suara anak kecil itu, tapi bukan sunyi yang menyedihkan. Talita menggunakan waktu itu untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyetrika, dan menata barang-barang. Ia selalu merasa lebih tenang setelah rumah rapi. Baginya, kerapihan adalah bentuk cinta, cara ia menjaga keluarga. Ketika mengepel lantai, ia sempat melihat bingkai foto keluarga di ruang tamu. Foto mereka bertiga saat liburan ke pantai 2 tahun lalu. Talita yang mengenakan topi besar, Rudy tersenyum lebar memeluknya dari samping, dan Aruna tertawa riang dengan ember pasir di tangan. Saat itu Rudy hangat, sering bercanda, sering memeluknya tanpa alasan. Kadang-kadang Talita bertanya dalam hati kemana perginya semua itu. Apakah karena pekerjaan? Atau karena dirinya kurang perhatian? Ia duduk di sofa, memegang bingkai itu, menatap wajah Rudy lama-lama. Semoga semuanya baik-baik saja, bisiknya pelan. Ketika mendongak, ia melihat bayangan dirinya sendiri di kaca jendela. Seorang perempuan dengan rambut diikat rapi, wajah lembut yang mulai lelah namun tetap berusaha tegar. Ia bukan perempuan sempurna, tapi ia mencintai keluarganya dengan seluruh hati. Dan hari itu, seperti hari-hari lainnya sebelum badai datang, Talita masih percaya bahwa cinta dan kesabaran dapat memperbaiki segalanya, tanpa mengetahui bahwa langkah hidupnya akan berubah selamanya dalam waktu yang tidak lama lagi. Hari itu, doa sederhana Talita, semoga semuanya baik-baik saja, masih terngiang dalam kepalanya ketika ia pulang menjemput Aruna di sekolah. Suara tawa anak-anak, udara hangat sore, dan senyum Aruna yang berlari menghampirinya, semua membuat hati Talita terasa ringan. Ia menggendong Aruna sambil mencium pipinya yang dingin karena keringat yang mulai mengering. Bunda, lihat gambarku. Aruna mengeluarkan selembar kertas dari tas kecilnya. Gambar gunung, matahari, dan rumah berwarna biru tergambar sederhana namun penuh keceriaan khas anak kecil. Bagus sekali, sayang. Rumahnya besar ya, ujar Talita sambil tertawa kecil. Karena itu rumah kita, jawab Aruna mantap. Talita mengelus kepala putranya. Ia tidak tahu bahwa rumah yang disebut Aruna itu sebentar lagi bukan lagi milik mereka. Sore menjelang malam, Talita memasak sup ayam kesukaan Rudy. Entah mengapa, ada dorongan dalam dirinya untuk membuat makan malam lebih istimewa. Ia merasa Rudy akhir-akhir ini terlalu lelah. Mungkin, batinnya berkata, suaminya hanya butuh suasana rumah yang hangat untuk melepaskan penat. Saat aroma sup mulai memenuhi dapur, pintu rumah terbuka. Rudy masuk dengan langkah cepat, tanpa melepaskan sepatu seperti biasanya. Wajahnya tegang. Ding. Seolah ia baru saja memikul beban yang tak bisa ia ceritakan. Talita mendekat dengan senyum hati-hati. Mas, aku masak sup ayam. Kamu pasti. Talita, kita perlu bicara. Nada suaranya membuat Talita berhenti seketika. Ada ketegangan kaku yang menyergap ruang tamu. Aruna yang sedang menggambar di lantai menoleh sebentar, namun kembali fokus pada krayonnya. Talita mengangguk pelan, mencoba tetap tenang. Baik, kita bicara di kamar saja, Mas. Biar Aruna. Tidak perlu, aku mau bicara sekarang. Kalimat itu menusuk. Talita memandang wajah Rudy, menemukan sesuatu yang asing di sana. Jauh, tak tersentuh. Ada apa, Mas? Kamu terlihat. Aku ingin kita bercerai. Kata itu jatuh seperti palu yang menghancurkan seluruh dunia Talita. Ia membeku.
Suara lembaran krayon Aruna yang bergesek di lantai terdengar begitu jelas, seperti satu-satunya suara di dunia. "Ah, apa?" Talita berbisik, hampir tidak bisa meyakini apa yang barusan ia dengar. "Aku sudah memikirkan ini lama," lanjut Rudy tanpa menatapnya. "Aku rasa kita sudah tidak cocok lagi. Aku sudah siapkan semua berkasnya. Kamu tinggal tanda tangan." Talita merasakan tubuhnya melemah, seolah seluruh kekuatan mengalir keluar. "Mas, apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Kita bisa bicarakan ini baik-baik." "Tidak ada yang perlu dibicarakan," potong Rudy. "Aku sudah yakin." Talita menelan air mata yang mulai menggenang. "Mas, kita punya Aruna. Tolong, jangan lakukan ini. Setidaknya beri aku alasan. Beri kita kesempatan." Wajah Rudy tetap tak bergerak, seperti batu yang tidak tersentuh empati. "Aku lelah, Talita. Aku perlu ketenangan. Dan itu tidak bisa kudapatkan di sini." Dua kalimat itu terasa seperti pisau kedua setelah kata cerai. "Kalau butuh ketenangan, kita bisa." "Tidak," katanya tegas. "Besok kamu keluar dari rumah." Talita merasakan napasnya terhenti. "Keluar? Kemana? Kita tidak punya tempat lain, Mas. Ini rumah kita, rumah Aruna." "Ini rumahku," Rudy memperjelas. "Semuanya atas namaku. Kamu boleh ambil pakaian dan barang pribadi." Talita menangis. Kali ini tidak bisa ia tahan. "Mas, tolong, jangan seperti ini. Tidak adil. Tolong pikirkan Aruna." Rudy akhirnya menatap Aruna, yang sekarang memperhatikan mereka dengan dahi berkerut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Raut Rudy sedikit berubah, tapi ia tidak melunak. "Aku akan tetap menjadi ayahnya. Tapi dia akan tinggal bersamamu. Aku beri uang untuk kebutuhan awal kalian sampai kamu dapat pekerjaan." Talita menutup mulutnya, bahunya bergetar hebat. "Kalau memang aku kurang, bilang padaku. Kita bisa perbaiki. Jangan ambil rumah ini dari Aruna." "Sudah cukup, Talita. Aku tidak mau memperpanjang." Ada jeda panjang yang menyesakkan. Lalu Rudy berbalik ke kamar, meninggalkan Talita berdiri terpaku dengan air mata yang mengalir deras. Aruna mendekat sambil menarik ujung baju ibunya. "Bunda, ayah marah ya? Kenapa Bunda nangis?" Talita mencoba mengatur napas. Ia berjongkok agar sejajar dengan putranya dan memeluknya erat. Sangat erat sampai Aruna meringis pelan. "Tidak apa-apa, sayang. Bunda cuma capek." Tapi air matanya tak berhenti. Ia memeluk putranya seakan jika ia melepaskan pelukan itu, seluruh dunia akan runtuh. Malam itu Talita tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang sambil memegang map berisi dokumen perceraian yang diberikan Rudy. Tangannya gemetar saat membaca kalimat-kalimat dingin yang mengatur masa depan hidupnya, masa depan putranya, seakan semuanya hanyalah urusan administrasi tanpa perasaan. Ia menatap pintu kamar Rudy yang tertutup rapat. Tidak ada suara dari dalam. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Malam terasa panjang, terlalu panjang, dan setiap detiknya seperti menambah retakan di dalam dirinya. Keesokan paginya, tidak ada sarapan, tidak ada sapa, tidak ada ucapan, hati-hati. Rudy hanya mengatakan, "Kamu harus keluar hari ini." Talita mengemasi beberapa pakaian Aruna, buku-bukunya, selimut kecil kesayangannya. Ia merasa seperti sedang diusir dari tempat asing, bukan rumah yang sudah ia rawat bertahun-tahun. Saat ia hendak keluar membawa koper kecil, Aruna bertanya polos, "Bunda, kita mau jalan-jalan?" Talita mengangguk samar. "Iya, sayang. Kita pindah sementara." Aruna tersenyum kecil, tidak memahami apapun. Talita memeluknya erat sekali lagi, dan kali ini ia menangis tanpa suara, hanya air mata yang jatuh di bahu kecil putranya. Rudy tidak melihat mereka pergi. Ia memilih tetap di dalam rumah. Talita menatap pintu rumah itu untuk terakhir kalinya sebelum berjalan meninggalkannya. Rumah yang beberapa hari lalu masih digambar Aruna sebagai tempat terindah di dunia. Hari itu, hidup Talita berubah selamanya. Tapi ia masih menggenggam tangan Aruna dengan kuat. Jika dunia hendak menjatuhkannya, setidaknya ia tidak akan jatuh sendirian. Di tengah keterpurukan, sebuah tekad mulai tumbuh diam-diam di relung hatinya. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan hidup mereka hancur begitu saja. Jika dunia hendak menjatuhkannya, setidaknya ia tidak akan jatuh sendirian.
Kalimat itu terus bergema di kepala Talita ketika ia berdiri di depan gedung kantor megah tempat Rudy bekerja, tempat yang kini juga menjadi tempat kerjanya sendiri. Angin pagi menerpa wajahnya, membawa rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia menggenggam erat tangan Aruna yang akan ia titipkan pada ibu kos sebelah kamar untuk sementara, sebelum benar-benar masuk bekerja. Gedung itu tinggi, dinding kacanya memantulkan sinar matahari pagi. Logo perusahaan besar bertengger kokoh di bagian atas, seakan mengawasi siapapun yang berani masuk ke dalamnya. Talita menelan ludah. Ia masih tidak percaya bahwa hidup bisa berubah begitu drastis dalam waktu singkat. Baru beberapa hari lalu ia memasak sup ayam menunggu suaminya pulang, dan kini ia berdiri di depan perusahaan yang sama, namun sebagai petugas kebersihan. "Bunda kerja di sini?" tanya Aruna polos sambil menatap gedung tinggi itu dengan mata bulat penuh kagum. "Iya, sayang," jawab Talita, berusaha tersenyum. "Bunda kerja di sini supaya kita bisa tetap hidup nyaman." Aruna ikut. "Enggak, sayang. Aruna main sama Tante Mira dulu, ya." Anak itu mengangguk tanpa banyak tanya. Dunia anak-anak memang sederhana, tidak serumit rasa sakit dan kehilangan yang dialami orang dewasa. Talita mencium pipi Aruna, mengantar ke kamar kos tetangga, lalu segera kembali ke depan gedung. Ia menarik napas panjang. "Kamu bisa, Talita." Demi Aruna. Pukul 7.30 pagi, Talita sudah berada di lantai dasar gedung, menatap interior lobi yang mengagumkan, marmer putih mengkilap, lampu-lampu gantung modern, dan karyawan bersetelan rapi lalu lalang dengan terburu-buru. Talita mengecilkan diri secara refleks. Seragam biru tua petugas kebersihan yang ia kenakan terasa terlalu kontras dengan hiruk-pikuk profesional yang elegan. "Talita!" Talita menoleh cepat. Seorang perempuan setengah baya dengan rambut digelung rapi dan wajah ramah melangkah mendekatinya. "Saya Bu Raras, pengawas kebersihan di sini. Kamu karyawan baru, ya?" Talita mengangguk canggung. "Iya, Bu. Terima kasih sudah menerima saya. Hidup memang keras, Nak. Tapi yang penting kamu mau kerja. Mari, ikut saya. Saya kenalkan dengan area kerja kamu." Langkah mereka mengarah ke ruang staf kebersihan yang terletak di sisi belakang lantai dasar. Ruangan itu jauh lebih sederhana dibanding area kantor lainnya, namun cukup bersih dan tertata. Terdapat lemari penyimpanan peralatan, meja untuk absen, dan beberapa kursi untuk istirahat. Di sana sudah ada beberapa petugas lain. Wajah-wajah lelah namun ramah. Mereka menatap Talita, beberapa tersenyum, lainnya memberikan anggukan singkat. "Ini Talita," ujar Bu Raras. "Dia mulai hari ini." Seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan kumis tebal menyodorkan tangan. "Saya Pak Damar. Sudah lama kerja di sini. Kalau butuh apa-apa, tanya saja." Talita membalas salam itu dengan sopan. "Terima kasih, Pak." Bu Raras kemudian menyerahkan daftar tugas harian. "Hari ini kamu ikut saya dulu. Belajar jalur-jalurnya. Besok baru pegang area sendiri." Talita menerima daftar itu dan mengamati isi kolomnya. Lantai 10-12, ruang rapat kecil, pantry, dan beberapa toilet umum. Hatinya berdebar saat melihat lantai 10, lantai tempat ruang direktur berada. Tempat Rudy bekerja. "Bu, apakah saya akan sering naik ke lantai 10? Tanyanya pelan. "Tentu. Semua petugas kebersihan dapat jatah rotasi ke lantai eksekutif." Bu Raras menatapnya heran. "Kenapa? Ada masalah?" Talita buru-buru menggeleng. "Tidak, Bu. Hanya bertanya." Ia tidak mungkin menceritakan bahwa mantan suaminya adalah direktur di lantai itu. Tidak sekarang. Tidak kepada orang yang baru ia kenal. Pelatihan dimulai. Talita mengikuti Bu Raras dari lantai ke lantai, mengenali pola penempatan tempat sampah, jadwal pembersihan pantry, cara menggunakan alat pel khusus kantor, hingga aturan ketat mengenai kebersihan ruang rapat eksekutif. Bu Raras menjelaskan semuanya dengan tegas namun sabar. "Ruang meeting besar ini sering dipakai," ujar Bu Raras sambil membuka pintu ruang rapat berkapasitas 20 orang. "Kamu harus selalu pastikan meja bersih, kursi tersusun rapi, spidol lengkap, dan perangkat presentasi siap." Talita masuk dan menyentuh permukaan meja panjang itu. Bau kayu mahal tercium samar. Disinilah orang-orang berkedudukan tinggi membuat keputusan besar. Ia bukan lagi bagian dari dunia itu. Ia berdiri di balik bayangannya saja. Ketika mereka menuju lantai 10, langkah Talita melambat. Jantungnya berdegup keras saat pintu lift terbuka.
Lorong di lantai itu lebih sepi, lebih elegan, dan terasa berwibawa. Dindingnya dihiasi karya seni abstrak, dan lampu-lampu putih temara menciptakan suasana profesional yang kaku. Ruangan direktur ada di ujung sana, jelas Buraras. Sekretarisnya bernama Vira. Nama itu menancap dalam pikiran Thalita. Ia pernah mendengar nama itu dari Rudy dulu, sekadar lewat, tanpa banyak perhatian. Tapi ketika mereka berjalan mendekati area tersebut, Thalita melihat seorang perempuan muda duduk di meja sekretaris. Wajahnya cantik, namun ekspresinya terlihat sayu. Ada lingkaran hitam tipis di bawah matanya, tanda lelah, atau mungkin terlalu banyak menangis. Perempuan itu langsung berdiri saat melihat Buraras. "Selamat pagi, Bu." "Pagi, Vira. Ini Thalita, petugas baru. Dia nanti yang handle area sekitar sini." Tatapan Vira jatuh pada Thalita. Matanya melebar sedikit, bukan terkejut, tapi seperti menahan sesuatu yang sulit dijelaskan. Lalu ia tersenyum kecil. "Selamat datang. Semoga betah bekerja di sini," katanya lembut. Thalita membalas senyum itu, meski ia merasakan sesuatu yang janggal. Entah kenapa, tatapan Vira seolah menyimpan cerita yang tidak bisa ia baca. Ada kesedihan yang tidak diucapkan. Ruangan direktur berada tepat di belakang meja Vira. Pintu besar dengan nama Rudy Pratama, direktur utama, terpampang jelas. Thalita secara refleks memalingkan wajah. Ia tidak siap melihat pintu itu. "Thalita, kamu tidak apa-apa?" tanya Buraras. Thalita cepat-cepat mengangguk. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya sedikit lelah." Siang hari, setelah makan siang sederhana di kantin karyawan, Thalita mulai bekerja sendiri. Ia mulai memahami ritme kantor, karyawan berlalu lalang, suara telepon yang terus berdering, dan desahan lelah orang-orang yang tenggelam dalam pekerjaan. Dalam diam, Thalita menyelesaikan tugasnya dengan teliti, menyapu, mengepel, mengelap permukaan meja, dan menjaga kebersihan pantry. Saat ia kembali ke lantai 10 di sore hari, ia melihat Vira sendirian, menunduk di meja sambil memegang tisu. Bahunya sedikit bergetar. Ia sedang menangis. Thalita terpaku. Ia tidak mengenal Vira, namun rasa iba muncul begitu saja. Ia mengambil langkah kecil mendekat. "Mbak, kamu tidak apa-apa?" bisiknya. Vira tersentak, cepat-cepat menyeka air mata. "Oh, tidak apa-apa. Maaf kamu lihat." "Tidak apa-apa, tapi kalau butuh teman cerita." Vira tersenyum pahit. "Terima kasih, tapi aku baik-baik saja." Jawaban itu jelas palsu, namun Thalita tidak ingin memaksa. Ia kembali ke pekerjaannya, tapi diam-diam ia mencuri pandang ke arah Vira. Perempuan itu beberapa kali menatap pintu ruangan direktur dengan tatapan rumit, seakan menyimpan rahasia besar yang tidak bisa ia bebaskan. Sore itu, sebelum pulang, Thalita berdiri di depan lift sambil membawa alat kebersihan. Ia menatap refleksi dirinya di dinding logam, wajah letih, mata sembab karena malam-malam sebelumnya dihabiskan menangis, namun masih berdiri dengan sisa kekuatan yang ia punya. Hari pertamanya telah berakhir, namun sesuatu dalam dirinya tahu, ini baru permulaan. Ia belum tahu bahwa pertemuan pertamanya dengan Vira akan menjadi kunci bagi masa depan yang lebih kelam, penuh rahasia, dan penuh luka. Dan tanpa disadarinya, langkah kecil yang ia ambil hari itu akan menuntunnya pada kebenaran yang jauh lebih besar daripada sekadar pekerjaan. Pikiran itu masih bergema di benak Thalita ketika keesokan harinya ia kembali memasuki gedung perusahaan dengan langkah sedikit lebih mantap dibanding hari pertama. Meski tubuhnya masih terasa lelah, ada rasa tanggung jawab yang mendorongnya untuk bertahan, demi Aruna, demi hidup baru yang harus ia bangun dari sisa-sisa reruntuhan. Seperti biasa, lobi gedung ramai oleh karyawan yang baru datang. Suara Hills, suara ketikan, panggilan telepon, semuanya membentuk irama kehidupan kantor yang sibuk. Thalita menghela napas panjang sebelum memulai rutinitas. Membersihkan lantai dasar, pantry, ruang tunggu, lalu naik ke lantai yang sudah ditentukan. Namun hari itu, ada satu hal yang mengusik pikirannya sejak pagi. Wajah Vira yang kemarin ia lihat sedang menangis. Tatapan perempuan itu, sedih, letih, dan seolah menyimpan sesuatu, terus terbayang dalam benak Thalita. Ia bahkan sempat bertanya-tanya, apakah Vira menangis karena alasan pribadi atau karena sesuatu yang berkaitan dengan Rudy? Thalita menggeleng cepat, menolak membiarkan pikirannya melayang ke arah itu terlalu jauh. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya. Tetapi ketika lift terbuka dan ia melangkah masuk ke lantai 10, ia langsung melihat sosok Vira duduk sendiri di meja sekretaris dengan posisi membungkuk, kedua tangan meremas tisu, wajah menghadap ke bawah.
Talita langsung merasakan tarikan halus di dadanya, rasa empati yang sulit diabaikan. Ia mendekat perlahan. "Mbak Vira, pagi." Vira tersentak kecil dan buru-buru mengusap wajahnya, lalu tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. "Oh, pagi, Mbak Talita. Aduh, maaf ya, aku nggak dengar kamu datang." Talita melihat jelas bekas air mata di pipi Vira sebelum perempuan itu sempat menutupinya. Namun ia memilih tidak langsung menyinggungnya. "Tidak apa-apa, Mbak. Saya mau bersihin area sini. Kalau mengganggu, bisa saya kerjakan nanti." "Tidak kok, kerja saja. Aku cuma kurang tidur." Vira terkekeh kecil, tapi suaranya bergetar. Talita tidak membalas. Ia hanya mengambil kain lap dan mulai membersihkan meja-meja kecil di area resepsionis lantai eksekutif itu. Namun dari ekor matanya, ia melihat Vira beberapa kali menghela napas panjang, seperti sedang berjuang mengendalikan emosi. Ada sesuatu yang terasa tidak normal. Vira bahkan terlihat beberapa kali menatap pintu ruangan direktur. Pintu bertuliskan nama Rudy, dengan pandangan yang sulit dibaca. Serangkaian kejanggalan itu menimbulkan pertanyaan di kepala Talita, tapi ia tahu ia tidak punya hak untuk bertanya terlalu jauh. Hingga sesuatu terjadi siang harinya. Waktu menunjukkan hampir pukul 2 siang. Talita baru selesai membersihkan pantry lantai 10 ketika ia mendengar suara sesuatu jatuh dari arah meja sekretaris. Talita cepat-cepat keluar dan mendapati Vira berdiri sambil memegang kepala, matanya berkunang-kunang. "Mbak Vira." Talita mendekat dengan panik. "Mbak, kamu kenapa?" "Aku pusing," bisik Vira sebelum tubuhnya goyah. Refleks, Talita menangkap bahunya sebelum ia jatuh sepenuhnya. "Mbak, astaga. Sini duduk dulu." Ia membimbing Vira ke kursi terdekat. Wajah Vira pucat, bibirnya kering. Talita mengambil botol air dari meja pantry dan memberikannya. "Minum dulu." Nafasnya pelan-pelan. Vira meminum sedikit, tangannya masih gemetar. "Maaf, aku nggak apa-apa. Cuma, belum sempat makan siang." "Belum makan?" Talita mengerutkan dahi. "Dari pagi." Vira tidak menjawab. Itu sudah cukup sebagai jawaban. "Kenapa tidak bilang? Kamu bisa pingsan, Mbak." Vira menunduk. "Aku tadi tidak sempat. Banyak yang harus dikerjakan. Pak Rudy punya banyak agenda hari ini." Talita terdiam sejenak. Nama itu, Rudy, menyengat telinganya seperti semut api. Ada jeda canggung sebelum ia akhirnya berkata, "Mbak harus jaga kesehatan. Pekerjaan memang penting, tapi tubuh juga butuh istirahat." Vira tersenyum tipis. "Kamu baik, Talita. Terima kasih." Talita membalas dengan senyum sedikit kaku. Ia masih berusaha menjaga jarak, meskipun hatinya menginginkan hal sebaliknya. Ada rasa iba yang sulit ia tahan. Sekilas, ia melihat bayangan dirinya sendiri dalam diri Vira, perempuan yang menahan banyak hal sendirian. Beberapa menit berlalu sampai kondisi Vira membaik. "Aku sudah mendingan. Terima kasih ya, Talita. Kalau Mbak mau, saya bisa nemenin ke kantin. Biar makan dulu." Vira terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Nggak perlu. Tapi, bolehkah aku minta tolong? Kalau nanti aku kelihatan pucat atau lemas, tolong kasih tanda, ya." Talita mengangguk tanpa ragu. "Tentu." Ada sesuatu dalam tatapan Vira saat itu, sebuah rasa percaya yang tumbuh pelan, seolah ia memilih Talita sebagai seseorang yang bisa mengerti tanpa bertanya banyak. Beberapa hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Talita bekerja membersihkan lantai-lantai yang ditugaskan, sementara sesekali ia melihat Vira duduk dengan ekspresi yang semakin sulit disembunyikan. Ada hari-hari ketika mata Vira sembab, ada hari ketika suaranya terdengar serak seperti habis menangis semalaman. Talita tidak selalu bertanya, namun kehadirannya di sekitar Vira entah bagaimana memberi kenyamanan kecil bagi perempuan itu. Mereka mulai saling menyapa lebih hangat. Sesekali Vira membawakan Talita roti atau minuman ringan. "Hanya karena kamu kerja keras sekali," kata Vira setiap kali memberikan sesuatu. Talita membalas dengan ucapan terima kasih, meski dalam hati ia merasa tidak pantas menerima apapun dari seseorang yang terlihat jauh lebih lelah daripada dirinya. Suatu sore, ketika lantai 10 hampir sepi, Talita melihat Vira berdiri lama di depan jendela besar, menatap kota yang mulai diselimuti cahaya senja. Talita hendak berlalu begitu saja, tetapi Vira memanggilnya dengan suara pelan. "Talita." Talita menoleh. "Iya, Mbak."
Boleh aku tanya sesuatu? Tentu. Vira menatapnya lama, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. Kamu sudah lama kenal Pak Rudi? Pertanyaan itu membuat Talita menegang seketika. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan rasa terkejut. Sedikit, saya mengenal beliau, jawabnya hati-hati. Vira mengangguk pelan. Aku pikir begitu. Diam. Ada jeda panjang sebelum Vira melanjutkan. Kamu pernah lihat seseorang yang wajahnya selalu terlihat baik-baik saja, tapi kamu tahu ia sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Talita terkejut. Maksud Mbak? Vira menelan ludah. Tidak apa-apa. Lupakan saja. Anggap aku hanya sedang lelah. Talita tahu itu bukan jawaban yang sebenarnya. Tetapi ia juga tahu bahwa Vira belum siap bercerita. Kalau Mbak butuh teman bicara, saya ada di sini, ujar Talita lembut. Vira menatapnya, dan mata perempuan itu berkaca-kaca lagi, namun kali ini berbeda. Ada rasa lega, ada rasa diterima. Terima kasih, Talita. Kamu nggak tahu betapa berartinya itu. Talita merasa hangat di dadanya. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, ia merasa berguna untuk seseorang. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya menimpa Vira, ia merasakan bahwa perempuan itu sedang memikul beban besar. Pada hari itu, tanpa mereka sadari, seutas benang halus yang bernama kepercayaan mulai tumbuh di antara keduanya. Benang yang kelak akan mengikat mereka pada sebuah rahasia yang jauh lebih gelap dari yang dapat Talita bayangkan. Dan setiap langkah yang mereka ambil mendekatkan mereka sedikit demi sedikit kepada badai besar yang belum terlihat ujungnya. Pikiran itu masih membekas di kepala Talita ketika sore itu ia kembali masuk ke ruang rapat besar di lantai 11, membawa troli berisi cairan pembersih dan kain mikrofiber yang sudah teratur rapi. Hari itu terasa lebih panjang daripada biasanya. Gedung kantor mulai sepi. Lampu-lampu ruang kerja sudah banyak yang dimatikan, meninggalkan lorong-lorong dengan cahaya kuning temaram. Talita menghela napas panjang sebelum memulai pekerjaannya. Membersihkan ruang rapat adalah salah satu bagian paling melelahkan. Banyak kursi untuk dirapikan, meja panjang yang harus dibersihkan seluruh permukaannya, dan kaca besar yang selalu meninggalkan noda bekas sentuhan. Namun sore itu, ada perasaan aneh yang membuat kulit Talita berkedut halus. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya dari sudut ruangan. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya karena lelah. Ia menyalakan lampu tambahan, membuat ruang itu terlihat lebih terang sebelum mulai bergerak dari satu sisi ke sisi lain. Baru setengah jalan membersihkan meja ketika pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka dengan cepat. Talita spontan berdiri tegak, jantungnya memukul tulang rusuk. Talita, suara itu bergetar. Vira muncul di ambang pintu, dengan wajah pucat, mata membesar, dan tangan yang gemetar. Nafasnya terputus-putus seolah ia baru saja berlari. Wajahnya jauh lebih parah daripada hari-hari sebelumnya. Bukan hanya sedih atau lelah, tapi ketakutan. Mbak Vira. Talita berhenti bekerja, langkahnya mendekat. Ada apa? Ada yang terjadi. Vira menutup pintu dengan cepat, memastikan tidak ada yang melihat, lalu bersandar sebentar pada pegangan pintu sebelum akhirnya mendekati Talita. Suaranya lirih, panik, dan syarat rasa mendesak. Kamu harus dengarkan aku, dan kamu harus tetap tenang, ucapnya. Talita menelan ludah. Ada rasa dingin menjalar cepat di tengkuknya. Mbak, kamu bikin saya takut. Ada apa? Vira memegang lengan Talita dengan tangan yang dingin. Talita, malam ini, Pak Rudi akan mengadakan rapat rahasia di ruangan ini. Degupan jantung Talita berhenti sepersekian detik. Rapat? Rudi? Di sini? Ya, rapat penting. Sangat penting. Talita mengerutkan kening, bingung sekaligus waspada. Kalau begitu, saya selesai bersih-bersih dan pergi. Biasanya saya memang pulang sebelum rapat. Tidak. Vira memotong, suaranya meninggi sedikit. Kali ini, kamu tidak boleh pergi. Talita menatapnya, benar-benar tidak mengerti. Maksud Mbak? Vira menatapnya dalam-dalam, seolah memastikan Talita siap menerima apa yang akan ia katakan. Lalu ia menurunkan suara, hampir seperti bisikan. Kamu harus tetap di ruangan ini, bersembunyi, dan mendengarkan isi rapat mereka. Talita bereaksi cepat. Apa? Tidak, Mbak, itu gila. Saya bisa kena masalah besar. Saya bisa dipecat. Saya. Tolong dengarkan aku dulu. Vira memegang kedua lengan Talita, lebih erat. Ini penting. Sangat penting.
Tidak hanya untukmu, tapi untuk hidupmu, Talita. Dada Talita serasa mengeras. Mbak, kenapa saya harus menguping rapat? Itu rahasia perusahaan. Saya cuma petugas kebersihan. Vira menggeleng cepat. Percayalah, apa yang akan mereka bicarakan malam ini ada hubungannya dengan kamu. Talita membeku. Semuanya tiba-tiba terasa lebih sunyi. Suara pendingin ruangan terdengar lebih jelas. Lampu-lampu di atas kepala terasa lebih dingin. Talita mencoba membaca wajah Vira, mencari tanda kalau ini hanya lelucon buruk atau kesalahpahaman. Namun tatapan Vira terlalu serius, terlalu penuh ketakutan untuk menjadi sekadar cerita kosong. Apa maksud Mbak? Apa hubungannya Rudi dan rapat itu dengan saya? Suara Talita pecah. Vira menggigit bibir bawahnya, matanya berkaca-kaca. Aku tidak bisa bilang semuanya sekarang. Aku tidak berani. Tapi dengarlah, Talita. Ada sesuatu yang disembunyikan Rudi. Sesuatu yang kalau kamu dengar sendiri, kamu akan mengerti kenapa hidupmu berubah begitu drastis. Talita memeluk perutnya yang terasa mual. Mbak, saya tidak mengerti. Tolong jelaskan sedikit saja. Mereka akan datang sekitar 1 jam lagi, Vira melanjutkan dengan suara semakin panik. Aku akan membantumu masuk ruangan sebelum rapat dimulai. Kamu harus sembunyi di bawah meja. Di sisi yang paling dekat dengan tirai panjang. Dari situ kamu bisa mendengar jelas, tapi tidak terlihat. Mbak, Talita menggeleng kuat, napasnya tercekat. Saya takut. Aku juga takut. Mata Vira mulai berlinang lagi. Tapi aku tidak bisa diam saja. Kamu berhak tahu. Kamu harus tahu. Talita melangkah mundur, membiarkan punggungnya menyentuh tepian meja. Dunia terasa berputar. Kenapa Mbak melakukan ini untuk saya? Kenapa Mbak peduli? Vira menutup mata sejenak, sebelum menatap Talita dengan pandangan yang membuat dada Talita sesak. Karena, aku juga korban, Talita. Talita terdiam membeku. Aku juga pernah percaya pada seseorang yang ternyata berbahaya, lanjut Vira. Aku tidak mau kamu terus hidup dalam kegelapan seperti aku. Talita merasakan bulu kuduknya meremang. Ada kepedihan mendalam dalam suara Vira. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya tapi terasa sangat nyata. Ada rasa jujur, ada rasa ingin melindungi. Aku tahu kamu takut, kata Vira pelan. Tapi ini mungkin satu-satunya kesempatanmu untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tentang rumah yang hilang, tentang perceraian itu, tentang alasan dibalik semua yang dilakukan Rudi. Talita mencengkeram tepi meja, tangannya gemetar. Kata-kata itu menusuk bagian terdalam dirinya, bagian yang selama ini penuh tanya. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi ketakutan dan rasa penasaran menabrak dada Talita seperti ombak besar. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri. Kalau saya ketahuan, bisiknya. Tidak akan, jawab Vira cepat, meski suaranya tidak sepenuhnya meyakinkan. Aku akan mengatur waktunya. Aku akan pastikan kamu bisa keluar setelah rapat selesai. Kamu hanya perlu diam dan mendengarkan. Talita meremas jemari sendiri, berusaha mengambil napas panjang. Apapun yang disembunyikan Rudi, apapun hal besar yang hendak dibahas dalam rapat itu, Vira yakin Talita harus tahu. Meski ketakutan menyelimuti seluruh tubuhnya, ada suara kecil dalam hati Talita yang mulai berbisik. Bagaimana kalau ini benar? Bagaimana kalau jawaban atas semua luka yang aku alami ada di balik pintu ini? Talita mendongak, menatap Vira. Kapan saya harus bersembunyi? Wajah Vira menegang. Lalu ia menarik napas tajam. Sebelum semua orang datang, kita hanya punya sedikit waktu. Waktu berjalan lambat dan cepat sekaligus. Talita duduk di kursi rapat sambil menunggu instruksi dari Vira, sementara pikirannya melayang-layang antara ngeri dan penasaran. Ia memandangi meja panjang tempat ia akan bersembunyi, tempat yang sebentar lagi menjadi saksi dari rahasia terbesar yang mungkin akan mengubah hidupnya. Vira mendekat lagi sebelum pergi. Talita, setelah kamu dengar apa yang mereka bicarakan nanti, aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Talita menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang sangat rapuh dalam diri Vira. Kehancuran yang disembunyikan. Luka yang mungkin jauh lebih besar dari miliknya sendiri. Aku bantu kamu bukan karena aku kuat, bisik Vira. Tapi karena aku tahu rasanya ketika tidak ada yang membantumu. Lalu ia pergi meninggalkan ruang rapat, menyisakan Talita dengan detak jantung yang menggema keras di telinganya. Dalam senyap itu,
Talita mengambil keputusan yang akan membawa hidupnya memasuki jalur yang sama sekali baru. Dengan tangan gemetar, ia bergerak ke ujung meja panjang dan berlutut perlahan. Saat itulah segalanya dimulai. Dengan lutut gemetar, ia merangkak masuk ke bawah meja rapat besar, membiarkan kegelapan menyelimutinya perlahan. Ruang sempit itu terasa semakin sesak oleh rasa takut yang merayap naik dari ujung kaki hingga ke tengkuknya. Ia menahan napas ketika tirai panjang di dekatnya bergoyang sedikit akibat angin dari ventilasi AC. Ruangan terasa dingin, tetapi punggung Talita basah oleh keringat dingin. Suara jantungnya sendiri bergemuruh seperti genderang perang, dan setiap detak terdengar terlalu keras, seolah dapat didengar dari luar. Talita menatap celah kecil antara lantai dan ujung meja, berusaha memastikan ia tidak terlihat. Ia menarik bahunya lebih masuk ke dalam, merapatkan tubuhnya pada permukaan kayu di atas kepala. Ia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal ia tahu dengan pasti, sudah terlambat untuk mundur. Di luar sana, gedung mulai sunyi. Lampu-lampu kantor lain meredup satu persatu. Hanya lantai rapat para petinggi yang masih terang seperti tengah hari. Jam dinding di sudut ruangan berdetak perlahan tapi jelas, menghitung mundur waktu sebelum Rudy dan para eksekutif datang. Talita memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tolong, jangan sampai aku ketahuan. Tolong, demi Aruna. Hatinya bergetar memikirkan anaknya. Aruna pasti sudah tertidur di rumah kontrakan kecil itu, menunggu dongeng tidur yang malam ini tak bisa diberikannya. Talita menggenggam erat-erat ujung rok kerjanya, mencoba mengalihkan rasa takut dengan memikirkan anaknya. Semua tiba-tiba sunyi. Lalu, klik. Pintu ruang rapat terbuka. Talita menahan napas seketika, tubuhnya membeku seperti patung. Suara langkah masuk, tegas dan penuh otoritas. Rudy. Talita mengenali langkah itu. Selama bertahun-tahun ia tahu ritme kaki itu, tahu bagaimana hentakan khasnya ketika Rudy sedang marah atau terburu-buru. Tapi malam ini, langkah itu berbeda. Tenang, dingin, dan terlalu mantap, seperti seseorang yang tahu ia sedang memegang kendali penuh. Ayo cepat, kita mulai sebelum yang lain datang. Suara Rudy, datar dan penuh tekanan. Talita mengecilkan tubuh, menahan diri agar tidak bergerak sedikit pun. Beberapa detik kemudian, beberapa suara langkah lain memenuhi ruangan, disusul suara kursi-kursi ditarik. Talita bisa merasakan getaran kecil di lantai setiap kali seseorang duduk di atas meja rapat. Semua sudah hadir? Suara seorang pria menanyakan. Belum. Kita tunggu Pak Bram, jawab orang lain. Talita bisa membayangkan mereka duduk melingkar, mengenakan jas mahal seperti biasanya, membuka laptop atau map dokumen. Layar proyektor belum dinyalakan, karena ruangan masih tetap dalam cahaya lampu utama. Tidak lama kemudian, pintu dibuka lagi dengan kasar. Maaf, saya terlambat. It's fine, potong Rudy datar. Sekarang kita mulai. Talita menahan napas lagi, karena suara Rudy terdengar begitu serius. Lebih serius daripada yang pernah ia dengar ketika mereka masih bersama. Ada aura dingin yang membuat ruang itu terasa lebih sempit. Baik, salah satu petinggi memulai. Mari kita bahas dulu laporan bulan ini. Manipulasi data yang Anda minta sudah selesai, Pak Rudy. Talita tersentak. Manipulasi data? Rudy mengangguk. Bagus. Pastikan divisi audit internal tidak menemukan satu pun kejanggalan. Kita harus memusatkan dana itu sebelum akhir tahun. Tenang saja. Semua angka sudah dipoles. Tidak ada yang akan mencurigai apapun. Talita merasa lututnya semakin bergetar. Ia tidak paham sepenuhnya, tapi kata-kata itu cukup untuk membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Rudy melanjutkan, suaranya rendah namun jelas. Kalau semua berjalan sesuai rencana, aset itu bisa saya pindahkan tepat waktu. Seseorang tertawa kecil. Anda benar-benar beruntung menjabat direktur secepat ini. Rencana Anda jadi mudah dijalankan. Keberuntungan tidak datang begitu saja, ujar Rudy dingin. Saya harus menghilangkan beberapa beban. Talita menahan napas. Ada nada sinis dalam suara Rudy. Sebuah nada yang tak pernah ia dengar ketika mereka masih bersama sebagai suami istri. Ada urusan pribadi yang ingin saya singgung sebentar, Rudy berkata, membuat ruangan langsung sunyi. Talita merasakan tenggorokannya mengering. Ini soal Talita. Tubuh Talita membeku total. Seseorang bertanya ragu, mantan istri Anda? Ya. Talita menggigit bibir untuk menahan suara kecil yang nyaris keluar dari mulutnya. Hatinya berdesir tajam.
penuh ketakutan. "Apakah masalahnya belum selesai?" tanya seorang pria. Rudy mendengus pelan. "Sudah, tapi ada hal-hal yang perlu kalian tahu agar situasi tetap terkendali." Talita nyaris berhenti bernapas. "Situasi terkendali? Apa yang dia maksud?" "Kalian semua tahu, perceraian itu hanya cara paling mudah untuk menghapuskan jejak," lanjut Rudy. Talita merasa dunia berhenti berputar. "Jejak? Apa Anda yakin wanita itu tidak tahu apapun?" tanya salah satu petinggi dengan ragu. Rudy menjawab cepat, "Talita memang bodoh, tapi tidak sebodoh itu." Dia mulai curiga waktu itu. Terlalu sering bertanya. Suara tawa kecil terdengar dari salah satu orang di meja. "Makanya saya harus bertindak cepat," Rudy menambahkan. "Jika tidak, dia mungkin sudah mengacaukan semuanya." Talita menutup mulut dengan kedua tangan, tubuhnya berguncang hebat. "Kenapa? Apa yang pernah aku curigai? Apa yang aku tanyakan dulu?" Ingatan-ingatan kecil bermunculan. Rudy sering pulang larut, telepon yang selalu dikunci, pesan-pesan yang tiba-tiba dihapus begitu saja. Talita pernah bertanya, tapi Rudy selalu membentak atau mengalihkan. Ia kira itu hanya soal perselingkuhan. Tapi ternyata ada sesuatu yang lebih besar. "Talita tidak tahu bahwa akta kepemilikan rumah itu sudah saya pindahkan sebelum kami bercerai," Rudy mengungkapkan dengan nada puas. "Dia pikir rumah itu untuk masa depan anak kami. Padahal sudah lama menjadi bagian dari investasi saya." Talita menutup mata. Rumah itu? Rumah tempat ia membesarkan Aruna, tempat ia menyimpan semua kenangan bahagia, ternyata bukan miliknya sejak lama? "Apa dia tidak berusaha menuntut?" tanya salah satu petinggi. "Tidak ada yang bisa dia tuntut," jawab Rudy dingin. "Kontraknya sudah kususun dengan rapi. Dia tidak punya bukti. Dan sekarang, dia hanya petugas kebersihan di perusahaan ini. Tidak ada yang akan percaya padanya." Talita merasa jantungnya retak satu persatu. Napasnya terputus-putus, hampir tidak bisa masuk ke paru-paru. Bagaimana kalau suatu hari dia tahu? Suara lain bertanya hati-hati. "Tidak akan," jawab Rudy yakin. "Dia tidak akan pernah tahu rencana kita. Dan kalaupun tahu, dia tidak bisa melakukan apa-apa." Malam itu, di bawah meja rapat yang dingin dan gelap, Talita mendengar sisi Rudy yang tidak pernah ia bayangkan. Sisi yang manipulatif, penuh keserakahan, dan kejam. "Baik, cukup soal itu," kata Rudy akhirnya. "Sekarang kita bahas langkah lanjutan untuk proyek besar ini." Tetapi Talita tidak lagi mendengar kata-kata berikutnya. Dunia di sekelilingnya sudah runtuh, patah sepenuhnya. Apa yang ia dengar barusan menyayat lebih dalam dari perceraian itu sendiri. Lebih menyakitkan dari diusir, lebih menyiksa daripada malam-malam ia menangis sendirian bersama Aruna. Rudy bukan hanya meninggalkannya, ia menghancurkannya dengan sadar, dengan sengaja, dengan perhitungan. Dan Talita baru menyadari bahwa selama ini ia hidup bersama seseorang yang wajahnya ia kenal, tetapi hatinya sepenuhnya asing. Namun satu hal lain juga muncul dalam hatinya, sebuah percikan kecil yang mulai menyala, meski masih tertutup rasa takut dan sakit. "Benarkah aku tidak bisa melakukan apa-apa?" Pertanyaan itu menggantung dalam kegelapan sempit di bawah meja. Sebuah tanya yang akan menuntunnya menuju babak baru yang lebih gelap dan lebih kuat. Kecemasan itu masih menempel di kulit Talita, sama seperti detik terakhir sebelum babak baru hidupnya berubah. Suara pintu ruang rapat yang tertutup di belakang Rudy dan para petinggi perusahaan masih terngiang keras di telinganya. Seolah gema itu sengaja bertahan, memaksa dirinya mengingat lebih dalam, lebih jauh, lebih menyakitkan. Dengan lutut gemetar dan telapak tangan dingin, Talita keluar dari kolong meja perlahan, memastikan tak ada siapapun yang tertinggal di ruangan itu. Detik demi detik yang ia habiskan dalam persembunyian masih terasa seperti adegan yang tak sepenuhnya nyata, seolah ia sedang mendengar kehidupan orang lain, bukan kehidupan dirinya. Ia berdiri sambil menahan napas, memandangi kursi-kursi rapat yang masih hangat oleh percakapan kotor tadi. Percakapan yang membongkar hal-hal yang tak pernah ia bayangkan selama ini. Manipulasi laporan keuangan, transfer gelap, ancaman pemecatan staf kunci, permainan nama, termasuk namanya sendiri. Talita meraih gagang pintu, keluar dari ruang rapat itu dengan langkah kecil dan hati yang berdetak tak karuan. "Hok," salah satu petinggi tadi, menyebut namanya begitu santai, seolah Talita bukan manusia yang menjalani luka, melainkan sekadar pion dalam skema busuk mereka. Ia masih ingat jelas kalimat itu. Kalau Talita buka mulut, Rudy selesai. Jadi pastikan dia nggak punya apa-apa lagi selain rasa takut.
Sisa urusannya gampang. Dan Rudy hanya diam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada bantahan. Tidak ada rasa bersalah. Seakan setiap kebaikan yang pernah Talita kenal darinya hanyalah bayangan palsu. Lorong kantor terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu redup sore menjelma seperti mata-mata kecil yang memergoki guncangan batinnya. Langkahnya tak stabil, dadanya sesak, dan matanya terus berkaca-kaca. Ia tahu ia harus segera menjauh sebelum seseorang menyadari keanehan dirinya. Sesampainya di toilet wanita, Talita hampir roboh ketika pintu tertutup di belakangnya. Ia menahan isak, memegang dinding untuk menjaga keseimbangannya. Bayangan dirinya di cermin menunjukkan wajah yang pucat, mata merah, dan kelelahan yang menumpuk selama berbulan-bulan. Kini semuanya seperti meledak sekaligus. Dan di sanalah ia melihat Vira, berdiri di dekat wastafel, wajahnya sama pucatnya, seolah ia pun menanggung beban yang sama berat. Vira menegakkan tubuhnya begitu melihat Talita masuk. Kamu sudah dengar semuanya, ya?" Suaranya bergetar, nyaris berbisik. Talita tidak menjawab. Ia hanya berdiri terpaku, napasnya tersengal seperti barusan berlari. Tapi sorot matanya memberi jawaban yang lebih jelas dari kata-kata. Vira menghela napas panjang, lalu menutup pintu toilet rapat-rapat, memastikan tak ada orang lain. "Talita, aku minta maaf. Aku tahu ini mengejutkan. Aku tahu kamu pasti sangat terpukul. Tapi kamu harus tenang dulu." "Tenang?" Suara Talita pecah. "Aku baru saja dengar mantan suamiku merencanakan sesuatu yang bahkan aku nggak mengerti sepenuhnya. Kenapa namaku disebut? Kenapa mereka ngomong seolah aku ancaman?" Vira menunduk, memegang kedua tangannya sendiri seolah mencoba menenangkan syok yang juga ia rasakan. "Karena kamu memang ancaman, Talita. Walau kamu sendiri belum sadar." Talita mengerutkan kening. "Ancaman apa? Aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Rudy sudah ambil semuanya. Rumah, uang, hidupku. Aku bahkan cuma bisa kerja di sini karena aku butuh makan." Vira menggeleng pelan. "Justru itu, kamu pikir Rudy menceraikanmu begitu saja? Memotong semua aksesmu ke kehidupan lamamu? Mengeluarkanmu dari rumah tanpa diskusi? Dia bukan cuma ingin menjauh darimu, Talita. Dia ingin memastikan kamu nggak punya ruang untuk melawan." Talita memejamkan mata. Dadanya kembali sesak. Melawan apa? Melawan kebusukan yang dia simpan. Vira mendekat, menatap Talita dengan keseriusan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Aku sudah mengawasi Rudy selama beberapa bulan. Aku mencurigai dia memanipulasi banyak hal di perusahaan sejak awal ia duduk di kursi direktur. Tapi aku nggak punya bukti kuat. Dan sekarang, setelah apa yang kamu dengar," Vira menelan ludah, "kamu punya sesuatu yang bahkan aku nggak berani kumpulkan sendiri." Udara di toilet itu mendadak lebih berat. Talita bersandar pada wastafel, menatap cermin yang kini memantulkan dua perempuan rapuh yang tiba-tiba berada dalam satu bahaya yang sama. "Vira, kamu tahu apa sebenarnya yang terjadi?" tanya Talita perlahan. "Aku tahu sebagian," jawabnya jujur. "Aku dengar percakapan samar, lihat dokumen yang mencurigakan, dan aku sering dengar Rudy bicara dengan Hawk tentang..." Ia terdiam sesaat, ragu untuk melanjutkan, tentang alasan dia harus menjaga kamu tetap dalam posisi lemah. Talita menelan rasa pahit yang mengalir di tenggorokannya. "Kenapa? Apa salahku?" Vira memejamkan mata singkat sebelum menjawab. "Karena ada sesuatu yang kamu punya, Talita. Sesuatu yang dia takuti. Tapi kamu belum tahu apa itu." Hening melebar. Talita merasakan ketakutan perlahan berubah menjadi kemarahan halus yang merayap di dada. "Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanya Talita dengan suara hampir hilang. Vira menatapnya lekat-lekat, lalu berkata lirih namun tegas, "Sekarang kamu punya kebenaran yang bisa mematikan karir Rudy. Tapi itu juga berarti kamu dalam bahaya kalau dia tahu kamu mendengarnya. Kita harus hati-hati. Kamu, terutama." Talita memeluk dirinya sendiri, merasakan dingin menyusup sampai ke tulang. Dunia yang ia kenal selama ini perlahan mulai retak, menyingkapkan sisi gelap yang tak pernah ia bayangkan. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, tak yakin apakah langkah berikutnya akan menyelamatkannya atau justru menenggelamkannya lebih dalam. Namun di tengah ketakutan itu, ada percikan kecil, sangat kecil, namun mulai menyala. Percikan itu adalah tekad. Tekad untuk akhirnya mengetahui seluruh kebenaran. Tekad untuk melindungi dirinya dan Aruna. Tekad untuk tidak lagi menjadi korban Rudy. Vira menyentuh lengan Talita,
lembut namun penuh kekhawatiran. Kita akan hadapi ini pelan-pelan. Kamu nggak sendirian. Untuk pertama kalinya sejak perceraian itu terjadi, Talitha benar-benar percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, ia masih punya kesempatan untuk bangkit. Dan malam itu, di toilet kantor yang sunyi, dua perempuan yang sama-sama hancur perlahan mulai menemukan keberanian untuk melawan kebohongan yang selama ini mengurung hidup mereka. Keputusan itu, sekecil apapun, akan membawa mereka pada jalan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Jalan yang penuh resiko, tetapi juga penuh kemungkinannya untuk membalikan hidup Talitha. Begitu pulang dari kantor malam itu, Talitha tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang tamu kontrakan kecil mereka, memeluk lutut sambil memikirkan percakapan tadi dengan Vira. Otaknya berputar, mencoba mencerna potongan-potongan informasi yang masih terasa samar. Namun satu hal kini jelas, ia tidak lagi boleh diam. Tidak lagi boleh menerima perlakuan semena-mena. Tidak lagi boleh tenggelam dalam rasa takut. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa sedang berdiri di titik awal perubahan. Besok paginya, meskipun kurang tidur, Talitha bangun dengan perasaan yang sedikit berbeda. Ada ketegangan di dadanya, tetapi juga ada tekad yang menguat. Ia menyiapkan sarapan sederhana untuk Aruna dan mengantarnya ke sekolah seperti biasa. Namun kali ini, langkahnya tidak hanya membawa beban hidup, tetapi juga rencana baru yang mulai tersusun perlahan. Sesampainya di kantor, Talitha langsung menuju pantry kecil tempat Vira sudah menunggunya. Wajah Vira tampak lebih tegang dari kemarin, tetapi ada kilatan tekad yang sama di matanya. Kita harus mulai hari ini, kata Vira begitu Talitha masuk. Aku sudah siapkan beberapa dokumen yang mungkin bisa kamu gunakan. Talitha menelan ludah, merasa gugup sekaligus bersemangat. Apa yang harus aku lakukan dulu? Vira membuka map berwarna coklat yang sudah ia persiapkan. Di dalamnya terdapat salinan email, laporan keuangan, memo internal, serta catatan-catatan kecil yang tampak telah dikumpulkan selama beberapa bulan. Ini sebagian bukti awal. Tidak cukup untuk menjatuhkan perusahaan, tapi cukup untuk membuktikan bahwa Rudy menyalahgunakan wewenang dan melakukan manipulasi data. Talitha memegang map itu dengan hati-hati. Rasanya seperti memegang bom waktu. Aku nggak tahu harus mulai dari siapa, ucapnya lirih. Aku punya kenalan di bagian hukum, bisik Vira. Dia bukan pengacara besar, tapi dia orang baik dan bisa dipercaya. Namanya Pak Adi. Dia terbiasa menangani kasus ketidakadilan di lingkungan kerja. Mendengar itu, Talitha mengangguk pelan. Kalau begitu, kita coba. Sore harinya, sepulang kerja, Talitha menyempatkan diri bertemu dengan Pak Adi di sebuah kafe kecil dekat terminal bus. Lelaki parubaya itu tampak ramah, dengan senyum hangat dan sorot mata yang penuh perhatian. Bu Talitha, saya sudah dengar cerita singkat dari Bu Vira, katanya setelah mereka duduk. Saya tahu ini nggak mudah, tapi saya mau dengar dari ibu langsung. Talitha menghela napas dalam, lalu mulai menceritakan semuanya, dari perceraian mendadak, pengusiran, pekerjaannya sebagai petugas kebersihan, hingga percakapan rahasia yang ia dengar dari bawah meja. Meskipun suaranya beberapa kali bergetar, ia berhasil menyampaikan semuanya dengan cukup jelas. Pak Adi mendengarkan tanpa menyela, mencatat beberapa poin penting. Setelah Talitha selesai, ia bersandar dan menghela napas panjang. Apa yang ibu ketahui ini sangat serius, katanya perlahan. Kalau benar dan kalau kita bisa membuktikannya, Rudy bisa kehilangan jabatannya dan menghadapi tuntutan hukum. Talitha menahan napas. Sejenak, ia merasa bersalah. Meski Rudy telah menyakitinya, bagian kecil dari dirinya masih merasakan bayang-bayang masa lalu. Tapi ia segera mengusir keraguan itu, terutama ketika ia kembali mengingat wajah Aruna. Tapi ada satu masalah, lanjut Pak Adi. Ibu harus punya bukti yang kuat. Rekaman percakapan rapat rahasia itu bukti bagus. Tapi akan lebih kuat kalau ibu bisa mendapatkan dokumen atau saksi lain. Talitha mengangguk. Aku bisa coba cari. Pak Adi menatapnya serius. Saya tidak bisa menyuruh ibu melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Tapi, jika ada orang dari dalam yang membantu, itu akan mempermudah. Talitha tahu maksudnya. Dan ia tahu siapa orang itu. Vira. Keesokan harinya, saat bertemu lagi di pantry, Talitha menceritakan semua yang Pak Adi sampaikan. Wajah Vira berubah sedikit tegang, tetapi tidak ada ketakutan yang membuatnya mundur. Aku bisa bantu, katanya tegas. Aku punya akses ke surat-surat internal direktur. Tentu saja aku harus hati-hati, tapi selama ini, aku sudah tahu ada yang tidak beres.
Aku cuma belum punya keberanian untuk melawan. Talita menggenggam tangan Vira dengan penuh syukur. Terima kasih. Aku janji, apapun yang terjadi, aku nggak akan nyalahin kamu. Vira tersenyum kecil, meski matanya tampak berkaca-kaca. Kita berdua sama-sama korban, Talita. Dan kita sama-sama punya alasan untuk melawan. Selama beberapa hari berikutnya, Vira diam-diam mengumpulkan dokumen yang relevan, transfer mencurigakan, perubahan laporan keuangan, memo yang tidak ditandatangani tetapi disetujui secara ilegal, hingga percakapan email yang menunjukkan kolusi antara Rudy dan Hawk. Semuanya ia serahkan kepada Talita sedikit demi sedikit, disembunyikan dalam tas kecil yang hanya mereka berdua ketahui. Setiap lembar dokumen menambah keberanian Talita, tetapi juga menambah rasa takut. Sebab semakin banyak yang ia kumpulkan, semakin besar risiko jika Rudy mengetahuinya. Dan ketakutan itu menjadi kenyataan pada suatu siang ketika Talita sedang mengepel lantai di dekat ruang direktur. Pintu terbuka tiba-tiba, dan Rudy muncul dengan tatapan tajam yang dingin. Talita, panggilnya berat. Saya ingin bicara dengan kamu setelah jam kerja. Ada hal yang perlu kita bahas. Nada suaranya bukan ancaman, tetapi penuh kecurigaan. Talita merasakan jantungnya jatuh ke perut. Ia mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Rudy masuk kembali ke ruangannya, namun sebelum pintu tertutup, Talita sempat melihat Hawk berdiri di dalam, menatapnya dengan senyum samar yang tidak bisa diartikan. Begitu Rudy menghilang, Talita merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Suara hati kecilnya berbisik. Mereka mulai curiga. Talita segera menghubungi Vira lewat pesan singkat. Rudy mau bicara malam ini. Kayaknya dia mulai curiga. Kita harus hati-hati. Tak lama, Vira membalas. Tenang, jangan panik. Apapun yang dia tanya, jawab seperlunya. Jangan tunjukkan kamu takut. Aku akan cari cara untuk bantu. Meski pesan itu sedikit menenangkan, Talita tahu bahaya kini tidak lagi berada di kejauhan. Bahaya itu sudah berada di depan pintu, menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Namun ia tidak lagi sendirian. Dan ia tidak lagi tanpa senjata. Kini, langkah perlawanan sudah dimulai. Tidak ada jalan untuk kembali. Ia hanya bisa maju, dengan keberanian, ketakutan, dan harapan yang saling bertabrakan di dalam dadanya. Apapun yang terjadi selanjutnya, Talita siap. Atau setidaknya, ia berusaha siap. Sore itu, ketika jam kerja hampir usai, suasana kantor terasa berbeda. Terlalu sunyi, terlalu menegang, seperti bangunan itu sendiri tahu akan terjadi sesuatu. Talita membersihkan meja-meja di lantai 3 dengan gerakan yang lebih lambat dari biasanya. Jantungnya berdetak cepat setiap kali suara langkah terdengar dari kejauhan. Ia menunggu jam pulang, bukan karena ingin cepat pulang, tetapi karena Rudy memintanya bertemu setelah jam kerja. Sebuah kalimat yang menggantung, penuh ambiguitas dan ancaman terselubung. Vira beberapa kali melintas, memberi tatapan khawatir. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Mereka sudah melakukan bagian mereka. Sisanya berada di tangan Talita dan tangan hukum. Tepat pukul 6 sore, pesan dari Pak Adi masuk. Saya sudah siap. Kita lakukan sesuai rencana. Jangan takut. Talita menghela napas panjang. Rencananya sederhana, namun sangat berisiko. Bertemu Rudy sesuai permintaan, tetapi dengan Pak Adi dan pihak berwenang menunggu di ruangan terpisah, siap masuk ketika Talita memberi sinyal. Dokumen-dokumen yang Vira kumpulkan telah diserahkan ke Pak Adi siang tadi. Rekaman percakapan rapat rahasia sudah diverifikasi. Semua bukti sudah rapi dalam satu berkas yang siap diledakkan di jalur hukum. Waktunya tiba. Rudy mempersilakan Talita masuk ke ruangannya tanpa ekspresi. Lampu ruangan itu menyala terang, namun entah mengapa, suasananya terasa gelap. Hawk tidak ada di dalam, membuat ruangan itu terasa lebih sempit, lebih menegangkan. Rudy duduk di kursinya dan memandang Talita lama, seolah sedang menilai gerak-gerik kecilnya. Talita, katanya pelan, aku merasa akhir-akhir ini kamu agak berbeda. Talita menahan napas. Aku tahu kamu kerja keras di sini, lanjutnya sambil merapikan jasnya. Tapi aku juga tahu kamu bukan orang bodoh. Dan aku curiga kamu sudah tahu sesuatu yang bukan seharusnya kamu tahu. Talita menatap lurus, tidak mundur. Entah siapa yang membuatmu berani, Rudy melanjutkan dengan suara rendah. Tapi aku ingatkan satu hal. Kamu sudah bukan istri aku. Kamu tidak punya hak campur urusan kantor atau hidup aku. Talita merasakan rasa marah naik dari dalam dadanya. Selama ini ia selalu menahan diri,
selalu menjadi pihak yang mengalah. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, ia bukan lagi Talitha yang dulu. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Justru karena aku bukan istrimu lagi, aku tidak punya alasan untuk melindungi kamu." Ekspresi Rudy berubah seketika. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan nada yang jauh lebih tajam. Talitha menatapnya tanpa gentar. "Aku tahu yang kamu lakukan, Rudy. Manipulasi laporan, penyalahgunaan dana, mengancam karyawan, termasuk rencana kamu untuk memastikan aku tidak bisa melawan." Untuk pertama kalinya sejak mereka bercerai, Rudy benar-benar kehilangan kendali ekspresinya. Ia bangkit dari kursinya dengan gerakan cepat. "Kamu." Namun sebelum ia selesai bicara, Talitha mengambil ponsel dari sakunya, menekan tombol cepat, dan berkata, "Masuk." Pintu langsung terbuka. Pak Adi melangkah masuk bersama 2 petugas berwenang. Wajah Rudy pucat seketika, seolah baru saja ditampar kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Posisinya sebagai direktur tidak bisa menyelamatkannya sekarang. "Rudy Prasetya," salah satu petugas berkata sambil membuka map. "Kami menerima laporan resmi terkait manipulasi data perusahaan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Anda. Mohon ikut bersama kami untuk proses pemeriksaan." Rudy menoleh cepat ke Talitha. Tatapannya campuran amarah, kaget, dan takut. Kamu yang lakukan ini." Talitha menatapnya dengan sorot yang tidak lagi rapuh. "Aku hanya mengambil kembali apa yang kamu rebut dariku." Rudy mencoba membalas, namun suara petugas memotong, tegas dan tak memberi ruang. "Kami mohon bekerja sama." Rudy akhirnya dibawa keluar ruangan, disaksikan beberapa karyawan yang kebetulan masih berada di lantai itu. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Wajah Rudy semakin panik. Namun semua itu tidak lagi penting. Kali ini, keadilan benar-benar menjemputnya. Sementara itu, Talitha berdiri diam, memandang kepergian Rudy dengan perasaan campur aduk. Lega, gemetar, sedih, tetapi juga bangga. Itu bukan kemenangan kecil. Itu adalah kemenangan pertama dalam hidupnya yang ia capai dengan keberanian penuh. Beberapa hari setelah kejadian itu, proses hukum berjalan cepat berkat bukti-bukti yang kuat. Dewan direksi memutuskan untuk mencopot Rudy dari jabatannya. Hock yang juga terlibat diselidiki lebih lanjut. Banyak karyawan yang sebelumnya takut akhirnya memberikan kesaksian tambahan. Dan di tengah semua itu, Talitha menerima kabar baik lain. Hak asuh Aruna kembali sepenuhnya ke tangannya, bersama dukungan finansial yang sempat dirampas Rudy. Kontrakan kecil yang dulu terasa sempit kini berubah menjadi rumah sementara yang penuh harapan baru. Aruna kembali ceria. Talitha mulai tidur lebih nyenyak. Masa depannya perlahan membentang seperti langit fajar. Dan Vira, teman yang tanpa sengaja terikat nasib dengannya, akhirnya mengajukan pengunduran diri dari perusahaan. Ia tampak jauh lebih tenang ketika bertemu Talitha di hari terakhirnya. "Terima kasih," ucap Vira pelan, suaranya bergetar. "Tanpa kamu, aku mungkin masih terjebak dalam ketakutan." Talitha memeluk Vira erat. "Kita saling menyelamatkan." Vira tersenyum. "Sekarang giliran kamu bangun hidup baru." Saat Vira pergi dari kantor itu, langkahnya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Ia bukan lagi sekretaris yang dihantui rahasia gelap. Ia kini perempuan yang kembali punya pilihan. Beberapa minggu kemudian, Talitha resmi diterima bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan lokal yang lebih kecil, dengan jam kerja yang lebih manusiawi dan rekan kerja yang ramah. Ia mulai belajar banyak hal baru, perlahan membangun fondasi baru untuk hidupnya. Dan setiap malam ketika ia menatap Aruna yang tertidur, hatinya selalu dipenuhi rasa syukur. Tidak ada hidup yang berjalan tanpa badai. Namun badai tidak datang untuk menghancurkan. Kadang, badai datang untuk membongkar tempat yang rapuh, agar seseorang bisa membangun ulang kehidupan yang lebih kokoh. Talitha kini tahu itu. Di akhir setiap hari, dengan senyum kecil di bibirnya, ia selalu berbisik pada dirinya sendiri. "Aku sudah bertahan, dan aku menang." Dan memang, itulah kenyataannya. Setelah semua luka, pengkhianatan, dan ketidakadilan, Talitha berdiri lebih tegak dari sebelumnya, sebagai perempuan yang akhirnya menemukan kembali kekuatannya, haknya, dan masa depan bagi dirinya serta Aruna. Perjalanannya tidak berakhir di sini. Tapi untuk pertama kalinya, Talitha melangkah maju tanpa rasa takut.